Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dalam channel Miracle. Hari ini saya akan berbicara bagaimana kita menjadi kuat di tengah kesukaran. Kita menjadi kuat di tengah-tengah persoalan. Kita menjadi kuat di tengah-tengah tantangan dunia ini. Dan saya akan mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan atau di dalam Perjanjian Lama. Saya akan membacakan buat kita semua. Di sini dikatakan dalam perikop riwayat hukuman atas Israel. Di ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari antara atau dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sini berbicara tentang orang-orang Israel yang sering sekali bersungut-sungut, sering sekali menggerutu ketika mereka mengalami persoalan, ketika mereka mengalami tantangan masalah, maka ada himpitan yang mereka alami sehingga membuat mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan, sehingga mereka membuat mereka tidak melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan mereka. Dan tema renungan saya berikan judul kuat di tengah kesukaran. Iya, ada begitu banyak, ada orang-orang tertentu yang tidak kuat di tengah kesukaran, di tengah persoalan kehidupan. Dia tidak kuat, padahal Tuhan sudah memberikan dia kekuatan. Tuhan sudah mengaruniakan kemampuan kepada dia, tetapi dia tidak mempercayai kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menjadi kuat di tengah kesukaran. Seperti bangsa Israel, mereka menjadi lemah pada masa-masa kesukaran. Mereka menjadi lemah dan kemudian hanya Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian dan Yosua. Kenapa mereka masuk di tanah perjanjian atau mereka mengalami janji-janji Tuhan? Kenapa? Iya, karena mereka kuat di tengah kesukaran. Mereka menjadi orang yang kuat, bahkan makin hari mereka makin kuat di tengah kesukaran, kehidupan persoalan, kehidupan yang mereka hadapi, mereka menjadi kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin mengikuti Tuhan, mari kita menjadi kuat di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Dan ada beberapa kunci supaya kita kuat di tengah kesukaran. Apa kuncinya? Nah, kuncinya yang pertama, kita tidak menggerutu. Ya, kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-34 tadi, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah. Artinya kita tidak boleh menggerutu terhadap persoalan, terhadap masalah, terhadap Tuhan. Jadi kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Persoalan apapun yang dihadapan kita mampu bersyukur dan tidak menggerutu. Kita tidak marah dan tidak kita pernah marah kepada Tuhan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, tetapi kita mampu mengucap syukur, bukan malah menggerutu dalam hidup ini. Ada begitu banyak sekali persoalan, tantangan yang mungkin saja kita sedang hadapi, tetapi percayalah bahwa ketika kita tidak menggerutu, maka ada berkat-berkat Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita untuk kita raih bersama, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar kuat di dalam kesukaran yang sedang kita hadapi. Yang kedua, ada beberapa kunci supaya kita kuat di tengah kesukaran. Kunci yang kedua adalah menjadi berbeda dengan orang lain. Ya, kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang menggerutu. Kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mengucap syukur. Kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang sering membuat diri mereka terhimpit di dalam kesukaran. Kita menjadi berbeda, tetapi kita menjadi orang-orang yang suka mengucap syukur. Kenapa? Karena kita kuat di tengah kesukaran. Seperti Kaleb. Kaleb menjadi berbeda dengan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel ingin mundur di hadapan Tuhan, tidak lagi mau mengikuti Tuhan dan memilih menyembah Baal atau berhala-berhala, tetapi Kaleb tidak. Kaleb selalu menguatkan hatinya. Kaleb selalu menjadi berbeda dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel bisa saja menggerutu, tetapi Kaleb tidak sekali-sekali menggerutu. Dan Kaleb adalah orang yang meraih janji-janji Tuhan, dan dia menjadi orang yang kuat di tengah kesukaran
hidup yang dia hadapi. Sebagai pemimpin, dia tidak pernah menggerutu. Sebagai pemimpin, dia menjadi berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Sehingga dia adalah orang yang kuat dan menjadi kuat di tengah kesukaran. Dan memang sangat sulit ketika kita tidak mengandalkan Tuhan pada saat kita kuat di tengah kesukaran. Tetapi hari-hari ini, mari kita menjadi orang yang berbeda. Ada 3 kunci yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Dan kunci yang ketiga adalah sepenuh hati mengikuti Tuhan. Nah, ketika kita ingin menjadi kuat di tengah-tengah kesukaran ini, kita harus dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Di ayat yang ke-36 dikatakan, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Nah, dengan sepenuh hati dia mengikuti Tuhan, tidak pernah menggerutu. Makanya dia setelah dia menjadi berbeda, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Begitu juga atau demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadi berbeda, kita ingin menjadi kuat di dalam Tuhan, kita tidak boleh menggerutu. Dan kemudian kita menjadi berbeda dengan orang lain. Dan ketiga, kita sepenuh hati mengikuti Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Semua yang mendengarkan renungan saya percaya diberkati oleh Tuhan. Kiranya saudara-saudara yang mungkin saja mengalami kesukaran-kesukaran kehidupan, persoalan-persoalan, dan saya percaya saudara akan menjadi kuat di tengah kesukaran yang saudara hadapi, baik di dalam perekonomian, baik di dalam usaha, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanan. Kita akan menjadi kuat di tengah-tengah kesukaran. Dan memang itulah janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam setiap kita yang mau berharap dan bersandar kepada Dia. Kita menjadi kuat di tengah kesukaran. Dan puji Tuhan, Tuhan akan pasti menolong kita, memberikan kita kemampuan seperti di dalam ayat-ayat selanjutnya. Di situ saudara-saudaraku, Kaleb menjadi Kaleb menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak mudah menyerah dalam hidupnya. Dia punya keberanian, tidak mudah menyerah, tidak pernah menggerutu sekalipun persoalan di depan dia sudah menghampiri dia, bahkan sudah membuat dia ingin mundur. Tetapi dia tidak pernah mengalami yang namanya, atau dia tidak pernah membuat dirinya mundur di hadapan Tuhan atau dalam mengikuti Tuhan. Dia tetap maju saja. Tuhan selalu serta Kaleb bin Yefune. Itulah sebabnya kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam seluruh aspek kehidupan kita, dan Dialah menjadi penolong, penopang dalam segala yang ada. Kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.